Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sini kami dari kelompok Proyek Kombinatorika. Di sini akan mempresentasikan dari proyek kami yaitu yang berjudul penggunaan kombinatorial dan probabilitas pada pengambilan keputusan pada permainan blackjack. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Ahmad Isa Fauzan, Adunia Gabriela, Afrianuri, Evan Firdaus, Fediansah, Putri Afina, dan Chandra Aitayat. Topik pembahasan pada presentasi kami yaitu ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Langsung saja masuk ke pendahuluan, latar belakang. Teori kombinatorial dan probabilitas merupakan salah satu bentuk dasar dari matematika dan merupakan salah satu bahasan serta pokok utama dari materi struktur diskrit yang banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dari teori kombinatorial dan probabilitas ini sangat banyak. Salah satu penerapan dari teori ini adalah dalam permainan-permainan kartu yang sudah ada sejak lampau, seperti poker, blackjack, bridge, proof, dan lain sebagainya. Orang-orang dari zaman dahulu menerapkan teori-teori ini agar dapat memperoleh probabilitas kemenangan dalam bertaruh yang besar, sehingga dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di masa ini, permainan kartu tersebut tidak hanya dilakukan untuk taruhan, tapi banyak orang yang mainkan kartu tersebut hanya untuk senang-senang tanpa taruhan yang sebenarnya. Tentu dalam bermain kartu tersebut, untuk bersenang-senang saja, biasanya orang tidak menerapkan teori ini, dan hanya bermain menggunakan feeling dan pengalaman. Padahal, jika dikaji lebih dalam, kombinasi-kombinasi kartu dalam permainan-permainan ini dapat dihitung dengan teori-teori yang ada pada kombinatorial dan probabilitas, lalu dianalisis sehingga kemungkinan untuk memperoleh kemenangan semakin besar. Permainan blackjack. Permainan blackjack juga dikenal sebagai 21, adalah salah satu permainan kartu kasino yang paling populer di seluruh dunia. Pada permainan blackjack, bandar akan memberikan dua kartu kepada kita dan dua kartu untuk dirinya sendiri. Salah satu kartu bandar akan diperlihatkan kepada kita. Pengoptimalan kemungkinan menang tersebut didapat dari data yang ada, yaitu kartu yang telah kita peroleh dan kartu bandar atau dealer's face-up card. Dalam permainan blackjack, kita dapat mengambil 5 keputusan. 5 keputusan tersebut yaitu stand, hit, double, split, dan surrender. Dari data yang diperoleh tadi, akan diambil kesimpulan apakah kita harus mengambil keputusan hit, stand, double, split, atau surrender. Dalam blackjack, setiap keputusan yang diambil pemain memiliki dampak langsung pada peluang menang atau kalahnya dalam permainan. Oleh karena itu, kemampuan pemain untuk membuat keputusan yang tepat sangat krusial. Keputusan apakah harus mengambil kartu tambahan atau memegang kartu saat ini dapat membawa perbedaan antara kemenangan besar dan kekalahan. Oleh karena itu, memahami matematika di balik permainan dalam memahami matematika di balik permainan dan menerapkan teori kombinatorial dan probabilitas sangat relevan dalam meningkatkan peluang menang pemain. Tujuan dari makalah ini adalah menyelidiki penggunaan teori kombinatorial dan probabilitas dalam konteks pengambilan keputusan pada permainan blackjack. Permainan blackjack dalam makalah ini hanya dilakukan oleh seorang bandar dan seorang pemain, serta hanya menentukan pilihan hit, stand, dan surrender. Para pemain dapat membuat keputusan berdasarkan kombinasi kartu yang telah dilihat dan peluang-peluang yang mungkin terjadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rumusan masalah yang dipakai dalam presentasi ini sebagai berikut. Yang pertama, apa saja keputusan yang bisa diambil dalam permainan blackjack dengan berfokus pada optimalisasi peluang untuk menang. Yang kedua, bagaimana berbagai strategi bermain pada blackjack seperti hit, stand, double down, atau split mempengaruhi peluang untuk menang dalam permainan blackjack. Yang ketiga, bagaimana probabilitas dan statistik digunakan dalam menganalisis permainan blackjack. Next. Lalu berikutnya ada tujuan penelitian. Satu, mengidentifikasi dan menganalisis keputusan-keputusan yang dapat diambil pemain blackjack dengan tujuan untuk menang. Yang kedua, menganalisis dan memahami dampak
berbagai strategi bermain blackjack seperti hit, stand, double down, dan split terhadap peluang untuk menang. Yang ketiga, melakukan analisis penggunaan probabilitas dan statistik dalam strategi bermain blackjack. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu terkait kombinatorial. Secara definisi, kombinatorial adalah sebuah cabang matematika diskrit yang mempelajari tentang perhitungan penyusunan objek-objek tanpa mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Next. Pada kombinatorial ada kaidah dasar penyusunan perhitungannya. Ada dua, yaitu yang pertama, kaidah penyelumbahan atau rule of sum. Pada kaidah ini, percobaan satu adalah P hasil, percobaan dua adalah Q hasil, maka percobaan satu atau percobaan dua, P tambah Q hasil. Untuk contohnya adalah di dalam sebuah kelas terdapat 5 pria dan 5 wanita, maka banyak kemungkinan pemilihan satu orang perwakilan dari kelas tersebut adalah 5 tambah 5 sama dengan 10 kemungkinan. Next. Untuk kaidah yang kedua yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Pada kaidah ini, percobaan satu adalah P hasil, percobaan dua adalah Q hasil, dan percobaan satu dan percobaan dua adalah P kali Q hasil. Contohnya yaitu di dalam sebuah kelas terdapat 5 pria dan 5 wanita, maka banyak kemungkinan untuk memilih satu perwakilan pria dan satu perwakilan wanita adalah 5 kali 5 sama dengan 25 kemungkinan. Next. Selanjutnya adalah prinsip kombinatorial. Prinsip ini kurang lebih ada 6 prinsip. Yang pertama itu permutasi and object. Permutasi and object adalah hasil kaidah perkalian dari penyusunan kemungkinan objek-objeknya. Untuk rumus dari permutasi and object yaitu Pn sama dengan n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan 2 dikali 1, maka rumusnya akhirnya yaitu n faktorial. Untuk contohnya yaitu di dalam sebuah kelas terdapat 5 mahasiswa, maka banyak cara untuk mengurutkan nama-nama mahasiswa tersebut adalah P5 sama dengan 5 faktorial atau 120 cara. Next. Yang kedua yaitu permutasi R elemen dari N objek. Permutasi ini adalah hasil kaidah perkalian dari penyusunan kemungkinan objek-objeknya yang dibatasi sebanyak R buah. Untuk rumus dari permutasi ini yaitu P NR sama dengan N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai hingga N kali R kurang 1, maka rumusnya akhirnya yaitu N faktorial per N kurang R faktorial. Untuk contohnya yaitu di dalam sebuah kelas terdapat 5 mahasiswa, maka banyak cara untuk memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas dari mahasiswa tersebut adalah P52 yaitu 20 cara. Next. Yang ketiga yaitu kombinasi R elemen dari N objek. Kombinasi ini adalah hasil kaidah perkalian dari penyusunan kemungkinan objek-objeknya yang dibatasi sebanyak R buah dan tidak memperhitungkan urutan pengambilannya. Untuk rumus dari kombinasi ini yaitu CNR sama dengan PNR dibagi R faktorial, maka rumus akhirnya yaitu N faktorial per R faktorial dikurang N kurang R faktorial. Untuk contoh dari kombinasi ini yaitu di dalam sebuah kelas terdapat 5 mahasiswa, maka banyak cara untuk memilih 2 orang perwakilan dari mahasiswa tersebut adalah C52 sama dengan 10 cara. Next. Untuk prinsip yang keempat yaitu kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah elemen yang sama dan terdapat N buah kontainer, maka terdapat 2 kasus yang dapat ditinjau dari permasalahan tersebut. Yang pertama, jika setiap kontainer hanya dapat menampung 1 buah elemen, maka cara penyusunannya adalah CNR. Dan kedua, jika setiap kontainer boleh menyimpan lebih dari 1 buah elemen, maka cara penyusunannya adalah CN plus R kurang 1 R. Next. Untuk contoh dari prinsip tersebut yaitu di dalam sebuah kelas terdapat 5 mahasiswa. Banyak cara untuk memasukkan mahasiswa tersebut ke dalam 2 kelompok yang tidak dibatasi minimum dan maksimumnya adalah C2 tambah 5 dikurang 1, 5, maka C65 sama dengan 6 cara. Next. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip inklusi eksklusi. Ini adalah prinsip himpunan dengan rumus modulus A gabung B sama dengan modulus A tambah modulus B dikurang modulus A irisan B. Untuk contoh dari prinsip ini yaitu terdapat sebuah bilangan binaris sebesar 4 bit. Untuk menghitung jumlah bilangan yang memiliki bit 1 di awal atau bit 1 di akhir. Kita perlu terlebih dahulu menghitung jumlah bilangan dengan bit 1 yang berada di awal, jumlah dengan
jumlah bilangan dengan bit 1 yang berada di akhir, dan jumlah bilangan dengan bit 1 yang berada di awal dan di akhir. Jadi, banyak bilangan dengan bit 1 berada di awal dan di akhir adalah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2, maka ada 12 bilangan. Baik, selanjutnya adalah probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara nilai 0 sampai 1 atau dalam persentase. Next. Selanjutnya ada ruang sampel, yaitu kumpulan semua kejadian dari suatu percobaan dan dinotasikan dengan S. Contoh dari ruang sampel dari percobaan melempar uang koin adalah yaitu H, himpunan H dan T, dengan H dan T adalah head dan T adalah tail. Next. Selanjutnya adalah event dan titik sampel. Event merupakan subset dari ruang sampel, yaitu suatu kejadian A dengan kondisi tertentu. Jumlah kemungkinan yang bisa terjadi dalam sebuah kejadian yang dinotasikan dengan NA. Selanjutnya ada titik sampel merupakan seluruh kemungkinan kejadian yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Banyaknya semua kemungkinan kejadian dinotasikan dengan NS. Next. Selanjutnya ada probabilitas dari event. Probabilitas dari event atau peluang kejadian adalah nilai yang menggambarkan kemungkinan tentang terjadinya sebuah kejadian yang dilambangkan dengan PA. Rumus probabilitas yaitu PA sama dengan NA per NS. Untuk contohnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu, probabilitas munculnya mata dadu dengan angka ganjil itu pertama diketahui ruang sampel pelemparan sebuah dadu S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga untuk jumlah dari titik sampelnya itu ada 6, dan misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berangka ganjil, maka A itu sama dengan 135 dan NA-nya itu sama dengan 3, sehingga probabilitas munculnya mata dadu dengan angka ganjil adalah PA sama dengan NA per NS yaitu 3 per 6 atau sama dengan 1/2. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai permainan blackjack. Jadi permainan blackjack ini adalah sebuah permainan kartu yang dimainkan oleh sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan total nilai kartu itu mendekati 21 poin untuk memenangkan permainan. Karena itu blackjack itu sering juga disebut dengan permainan 21 karena jumlah poin maksimalnya itu 21. Next. Nah, awalnya blackjack ini dikenal dengan permainan 21 atau 21 karena tadi jumlah poin maksimalnya itu adalah 21, di mana permainan ini ditemukan pada buku dari Miguel de Cervantes yang merupakan seorang penjudi, di mana pada buku tersebut disebutkan bahwa blackjack ini telah dimainkan pada abad ke-17 di Spanyol dan Prancis. Walaupun awal dari permainan ini di Eropa, namun permainan ini lebih populer di Amerika. Next. Nah, selanjutnya aturan permainan dari permainan blackjack ini adalah di mana bandar akan memberikan kita 2 buah kartu terbuka dan mengambil juga 2 buah kartu untuk dirinya sendiri, yaitu ada dealer face up card, atau di mana dealer face up card ini adalah kartu yang terbuka atau yang diperlihatkan kepada kita, dan juga satu kartu hold card, yang mana kartu hold card ini adalah kartu yang tertutup dan tidak diperlihatkan, di mana tiap kartu angka itu memiliki nilai yang sama seperti nilai angkanya. Seperti misal 2 skop atau 3 skop, maka memiliki angka 3 atau nilai 3. Lalu untuk kartu Jack, Queen, dan King itu masing-masing memiliki nilai 10. Serta kartu As itu memiliki nilai 11 ataupun 1. Pemain yang memiliki nilai kartu lebih besar atau paling mendekati 21 adalah pemenangnya. Nah, apabila kita memiliki nilai kartu kurang dari 21, maka kita akan diberikan beberapa pilihan seperti hit, stand, surrender, split, ataupun double down yang akan dijelaskan lebih lanjut di subbab selanjutnya. Nah, sedangkan untuk bandar sendiri itu cara permainannya sedikit berbeda, di mana bandar ini harus memiliki total nilai kartunya itu adalah di atas 17 atau sama dengan 17. Sehingga ketika kartunya masih di bawah 17, maka bandar itu harus melakukan hit. Sedangkan ketika kartunya itu sudah 17 atau lebih, maka dia harus stand. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Jadi di dalam permainan blackjack ada beberapa kemungkinan yang diringkas dalam teori blackjack. Karena aturan main permainan blackjack adalah mengambil 2 kartu, maka peluang yang mungkin terjadi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, total excluding pairs itu pemain memiliki 2 kartu, namun kartu tersebut mustahil sama dan tanpa kartu as. Untuk kemungkinan yang kedua, soft total, pemain memiliki kartu as dan 1 kartu lain dengan nilai yang tidak sama dengan kartu as. Untuk kemungkinan yang ketiga, pairs itu pemain memiliki 2 kartu dengan nilai yang sama. Selanjutnya terdapat teori pengambilan keputusan blackjack. Di dalam aturan main blackjack, keputusan yang bisa diambil ada 6, yaitu hit, stand, double down, split, dan surrender. Jika mengambil keputusan hit, itu dilakukan dengan cara mengambil 1 kartu lagi pada deck yang disediakan. Biasanya keputusan ini diambil oleh seseorang atau seorang pemain yang memiliki kartu yang jauh dari 21 poin. Stand, yang selanjutnya adalah stand. Keputusan ini diambil untuk tetap stay dengan kartu tangan yang dipegang. Selanjutnya double down. Double down ini prinsipnya sama seperti hit, namun dilanjutkan dengan stand. Namun double down dilakukan dengan menggandakan taruhan dan dengan syarat kartu memiliki poin, kartu tangan memiliki poin 9, 10, dan 11. Selanjutnya split. Split itu membagi 2 kartu tangan dan mengambil 2 kartu untuk masing-masing kartu tangan. Syarat untuk melakukan keputusan split adalah memiliki 2 kartu yang sama atau dalam keadaan pairs. Dan juga dilakukan dengan cara memberikan taruhan kepada masing-masing pasangan kartu dengan taruhan yang sama dengan taruhan awal. Selanjutnya surrender. Surrender dilakukan dengan cara surrender dilakukan untuk mundur dari permainan atau mengalah dalam permainan dan menyatakan kekalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu ada pengambilan keputusan dalam permainan blackjack pada kasus hard total excluding pairs. Tadi sudah jelaskan hard total excluding pairs yaitu merupakan pengambilan keputusan dalam permainan blackjack di mana nilai kartu tidak mungkin sama dan tidak dapat kartu as. Nah, pada bagian ini kemungkinan nilai kartu kita akan dibagi lagi yaitu 5-8, 9, 10, 11, 12, ada 13-14, 15, 16, dan 17-20. Dan untuk kemungkinan kartu bandar atau dealer's best up card itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan as. Untuk kasus pertama ini, apabila kartu dealer 2 dan nilai kartu kita 5-8, maka kemungkinan full card dealer adalah sebagai berikut pada tabel berikut. Dalam hal ini, kita ambil kemungkinan terburuk untuk kartu kita. Kemungkinan nilai kartunya lebih rendah daripada kita, yaitu misalkan PL adalah kombinasi dari 2,1 dibagi kombinasi dari 49,1. Itu hasilnya 2/49. Kemudian untuk kemungkinan nilai kartunya sama dengan kita, itu ada PS sama dengan kombinasi 3,1 ditambah 3 kali kombinasi 4,1 dibagi dengan kombinasi 49,1 menghasilkan 15/49.
Dan kemungkinan untuk nilai kartunya lebih dari kita ada BH adalah 4 kali kombinasi 4,1 tambah kombinasi dari 16,1 bagi kombinasi dari 49,1 itu hasilnya 32/49. Dari besar kemungkinan di atas itu dapat diambil keputusan kita harus hit karena kemungkinan nilai kartu kita lebih besar dari benda sangat kecil. Untuk kasus 2 ini nilai kartu kita itu 9, dealernya ada 11, nilainya. Kemudian dapat dilihat pada tabel berikut, maka kita dapat susun yaitu PL-nya itu menghasilkan 3/49, untuk PS-nya itu menghasilkan 0/49 dan PH-nya 46/49. Maka kita ambil keputusan hit yang sama seperti kasus 1. Kemudian untuk kasus 3 ini nilai kartu kita 10, dealernya 2, atau sepertinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan kita dapat peroleh PL-nya itu 21/49, dan ada PS-nya itu 4/49, dan PH-nya itu 24/49. Dari data tersebut kita dapat ambil keputusan lagi yaitu kita ambil hit. Pada kasus 4 ini, nilai kartu kita adalah 11 dan nilai kartu yang terbuka dari dealer adalah 3. Yang karena di sini jumlahnya jumlah 4-nya ada 3 dan 3-nya ada 3 di warna hijau, berarti artinya itu dihitung dengan 4 dikali 4 kombinasi 1 ditambah 3 dikali 4 kombinasi 1 ditambah 3 dikali 3 kombinasi 1. Hasilnya adalah yang lower 21/49, yang kuning adalah 1 dikali 4 kombinasi 1, hasilnya adalah same 4/49, yang higher adalah 2 dikali 4 kombinasi 1 dan 16 kombinasi 1. Hasilnya 24/49. Diambil keputusannya adalah hit. Next. Pada kasus 5 ini nilai kartu kita adalah 12, nilai kartu dealer yang terbuka adalah 7. Untuk yang lower ada 3 dikali 4 kombinasi 1, hasilnya adalah 12/49, yang same adalah 1 dikali 3 kombinasi 1, yaitu 3/49, lalu yang higher yang lebih tinggi adalah 4 dikali 4 kombinasi 1 ditambah 1 kali 2 kombinasi 1 dan ditambah 16 kombinasi 1, hasilnya adalah 34/49. Diambil keputusannya adalah hit. Next. Pada kasus 6 ini nilai kartu kita adalah 13/14 dengan nilai kartu dealer yang terbuka adalah 5. Untuk nilai lowernya ada 3 dikali 4 kombinasi 1 ditambah 3 dikali 3 kombinasi 1, yaitu 21/49, lalu nilai yang sama ada 8/49 dan nilai yang lebih tinggi adalah 20/49. Karena lower lebih tinggi daripada high, makanya diambil keputusan stand. Next. Selanjutnya kasus 7. Nilai kartu kita adalah 15, dealernya adalah 10. Pada kasus ini untuk tabel nilai dan jumlahnya bisa dilihat pada layar. Nah, dari tabel yang terdapat pada layar tersebut didapatkan kemungkinan nilai kartu lebih rendah daripada kita atau BL yaitu 12/9,
Dan untuk kemungkinan nilai kartunya sama dengan kita atau PS yaitu 4/9. Dan untuk kemungkinan nilai kartunya lebih dari kita atau PH yaitu 33/49. Dalam hal ini yang diambil bukan hit karena apabila kita hit maka kemungkinan nilai kita lebih dari 21 cukup besar. Kalau kita ambil stand, kemungkinan kartu standar lebih besar dari kartu kita cukup besar. Oleh karena itu lebih baik kita mengambil pilihan surrender. Next. Selanjutnya kasus 8, nilai kartu kita adalah 16 dan dealernya adalah 11. Pada kasus ini, untuk tabel nilai dan jumlahnya bisa dilihat pada layar. Nah, dari tabel yang tertera pada layar tersebut, didapatlah kemungkinan nilai kartunya lebih rendah dari kita atau PL yaitu 12/49. Dan untuk kemungkinan nilai kartunya sama dengan kita atau PS yaitu 4/49. Dan untuk kemungkinan nilai kartunya lebih dari kita atau PH yaitu 33/49. Dalam hal ini yang diambil bukan hit karena apabila kita hit maka kemungkinan nilai kita lebih dari 21 cukup besar. Kalau kita ambil stand kemungkinan kartu standar lebih besar dari kartu kita cukup besar. Oleh karena itu keputusannya yaitu lebih baik kita mengambil pilihan surrender. Baik, selanjutnya untuk kasus 9, nilai kartu kita itu 17 sampai 20. Untuk kartu dealer yang terbuka itu ada 6, dan kartu dealer yang tertutup kemungkinannya ada pada tabel. Sehingga untuk peluang kartu dealer yang tertutup itu kurang dari nilai kartu kita, yaitu ada 45/49, itu karena dari 4 kali 4 kombinasi 1 ditambah 4 kali 3 kombinasi 1 ditambah 16 kombinasi 1 yaitu 45/49. Dan untuk peluang dari nilai kartu dealer yang tertutup itu jumlahnya sama dengan kita yaitu 4 kombinasi 1 dari 49 itu yaitu 4/49. Dan untuk nilai kartu dealer itu lebih besar dari kita itu 0/49. Sebab kalau misal dari 6 ditambah 11 saja itu cuma nilainya itu sama dengan kita 17. Nggak bisa lebih besar. Jadi diambil keputusan yaitu stand. Next. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam permainan blackjack pada kasus soft total. Pada kasus soft total itu terdapat kartu as, tapi tidak terdapat kartu yang sama. Yang pada bagian ini kemungkinan nilai kartu kita akan dibagi yaitu as 2, as 3, as 4, as 5, as dan 6, as dan 7, as 8, dan as 9. Dan kemungkinan kartu bandar yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan as. Dan untuk kasus pertama, nilai kartu kita yaitu 13-15, dan kartu dealer yang terbuka itu ada 5. Dan kartu dealer yang tertutup kemungkinannya ada pada tabel, sehingga peluang nilai kartu dealer lebih rendah daripada nilai kita yaitu ada 3. 2 kali 3 kombinasi 1 ditambah 4 kali 4 kombinasi 1 diper 49, itu ada 22/49. Dan peluang nilai kartu bandar itu sama dengan nilai kita yaitu ada 2 kali 4 kombinasi 1 yaitu 8/49. Dan nilai kartu bandar lebih besar daripada kita yaitu 16/1 ditambah 3/1/49 yaitu 19/49. Dalam hal ini kita tidak memilih stand walaupun probabilitas dia mendapatkan nilai kartu yang lebih besar dari kita lebih rendah. Tapi bandar kemungkinan besar akan hit 30/49. Apabila dia hit, kemungkinan dia mendapat kartu lebih besar dari kita lebih besar. Oleh karena itu kita harus memilih untuk hit. Walaupun dia tidak mengambil hit, kemungkinan kartunya lebih besar dari kita juga cukup besar. Next.
Selanjutnya untuk kasus selanjutnya sini nilai kartu kita adalah 15 sampai 16 dan kartu dealer itu 6. Terus untuk kartu yang tertutup dari dealer itu peluangnya ada pada tabel, di mana peluang untuk nilai kita akan lebih kecil daripada dealer itu adalah 26/49, sedangkan peluang untuk nilai kita sama dengan dealer adalah 20/49, dan peluang kita lebih besar adalah 3/49. Nah, dalam hal ini kita tidak akan memilih stand, walaupun probabilitas kita lebih tinggi, dikarenakan Bandar kemungkinan akan melakukan hit adalah 46/49, di mana 46/49 ini dapat dari peluang nilai dealer itu adalah nilai whole card dari dealer itu adalah kurang dari sama dengan 10, yang mana peluangnya adalah 46/49. Apabila dia melakukan hit, kemungkinan dia mendapatkan kartu lebih besar dari kita itu akan lebih besar. Oleh karena itu, kita akan memilih untuk hit. Next. Selanjutnya sini nilai kartu kita adalah 17 dan kartu dealer 7, dan peluang kartu tertutup dari dealer itu nilainya ada pada table. Di mana sini peluang untuk nilai kita akan lebih rendah dari dealer adalah 30/49, lalu peluang untuk sama adalah 16/49, dan peluang untuk nilai kita untuk nilai kita lebih besar adalah 30/49, dan nilai kita lebih sama dengan dealer adalah 16/49, dan peluang kita lebih kecil adalah 3/49. Nah, dalam hal ini kita tetap memilih hit dikarenakan peluang untuk si dealer itu melakukan hit adalah 34/49, di mana apabila dia melakukan hit, kemungkinan dia mendapatkan nilai kartu lebih besar dari kita itu lebih besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan hit. Untuk kasus 4, nilai kartu kita adalah 18, nilai 8. Maka dengan melakukan perhitungan sedemikian didapat PI sama dengan 30/49, PS 16/49, dan PH 3/49. Dalam kasus ini kita akan memilih stand dikarenakan peluang bandai untuk mendapatkan itu lebih dari kita itu sedikit. Untuk selanjutnya, pada kasus 5 nilai kartu kita 19/20 dan nilai kartu delay adalah 9. Dengan melakukan perhitungan sedemikian rupa diperoleh nilai PL 30/49, PS 16/49, PH 3/49. Dalam hal ini kita memilih stand dikarenakan kartu delay tidak mungkin untuk melebihi kartu tangan kita. Selanjutnya hasil analisis dari pendekatan kombinatorial dan probabilitas. Dari semua kemungkinan pengoptimalan pengambilan keputusan, maka akan diperoleh tabel pengambilan keputusan pada masing-masing aturan hard total excluding pair dan aturan subtotal sebagai berikut. Tabel di atas memberikan panduan optimal untuk mengambil keputusan berdasarkan kombinasi kartu pemain dan kartu dealer. Simbol S, H, dan SU mewakili tindakan yang sebaiknya diambil, yaitu mengambil kartu S untuk stun, H untuk hit, dan SU untuk surrender. Berdasarkan tabel, keputusan terbaik cenderung berubah tergantung pada total nilai kartu pemain. Pada umumnya, semakin tinggi kartu pemain, tindakan terbaik adalah mengambil kartu tambahan atau hit. Sebaliknya, ketika total nilai kartu pemain lebih rendah, tindakan terbaik adalah mengambil kartu atau stand. Namun, terdapat 4 situasi pada hard total excluding pair, di mana disarankan untuk menyerah atau surrender. Situasi-situasi ini muncul ketika pemain memiliki kartu 16 melawan kartu dealer 9, 16 melawan kartu dealer 10, 16 melawan kartu dealer as, dan 15 melawan dealer kartu 10. Pada situasi-situasi ini, menyerah merupakan keputusan terbaik. Penting untuk diingat bahwa pada soft total, menyerah tidak disarankan sebagai opsi selama permainan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Matematika kombinatorial dan probabilitas membuktikan diri sebagai alat yang berharga dalam permainan blackjack, membantu pemain membuat keputusan yang cerdas berdasarkan data perhitungan matematis yang kuat. Blackjack bukan hanya permainan keberuntungan, tetapi juga memerlukan keterampilan, analisis, dan strategi yang hati-hati. Pengambilan keputusan dalam permainan ini jauh dari sebatas tebakan. Ia menjadi strategi yang terinformasikan berdasarkan data dan perhitungan matematis yang teliti.
Melalui perhitungan probabilitas dan penerapan mode kombinatorial, pemain dapat secara signifikan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Ini menciptakan dinamika yang menarik dalam permainan, di mana pemain yang memahami matematika yang mendasari memiliki peluang lebih baik untuk meraih keunggulan yang substansial. Oleh karena itu, blackjack bukanlah sekedar permainan untuk semata, melainkan juga permainan yang menuntut kecerdasan, analisis, dan strategi yang cermat. Selanjutnya, saran dari makalah ini yang pertama adalah penelitian lanjutan. Untuk mendalami pengambilan keputusan dalam permainan blackjack, perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lebih mendalam dapat mengungkap strategi baru dan lebih canggih dalam menghadapi situasi yang berbeda dalam permainan. Yang kedua adalah fokus pada soft total dan pair. Meskipun makalah ini berfokus pada hard total excluding pairs dan soft total, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengambilan keputusan terkait dengan soft total dan pairs. Hal ini membantu pemain untuk mengoptimalkan strategi mereka dalam situasi ini. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan algoritma dan perangkat lunak komputer dapat membantu pemain dalam menghitung probabilitas dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam permainan blackjack. Penelitian tentang aplikasi teknologi dalam permainan ini dapat menjadi bidang yang menarik. Selanjutnya adalah pelatihan pemain, yaitu peningkatan pemahaman matematika kombinatorial dan probabilitas dalam konteks permainan blackjack dapat membantu pemain. Oleh karena itu, saran ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan pemain untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan mereka. Dengan lebih banyak penelitian dan eksplorasi, kita dapat memahami lebih baik bagaimana matematika kombinatorial dan probabilitas dapat digunakan untuk meningkatkan peluang, kemenangan, dan permainan blackjack, dan berpotensi menghasilkan strategi yang lebih cerdas dan lebih efektif. Selanjutnya, ya mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.